Saya rekam. Oke, it's recording now. Oke, ini saya share screen. Sebentar. Ini share screen teman-teman ya. Oke, di layar teman-teman sudah bisa terlihat ya. Untuk pertemuan ke-9 ini kita akan membahas apa mengenai strategi unit bisnis. Oke, ini saya bikin dokumentasinya dulu. Oke, kita lanjut ya untuk strategi unit bisnis. Pembahasan tadi ya sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini mungkin untuk yang baru hadir, jadi kita akan membahas mengenai identifikasi peluang bisnis, kemudian juga saya akan tambahkan sedikit mengenai keterangan mengenai menjadi seorang entrepreneur, kemudian juga bagaimana kita bisa membangun model bisnis, dan strategi bersaing, kemudian juga ya Pak lingkungan bersaing dan juga dinamika seperti apa, dan juga strategi generic bisnis. Dan juga saya tambahkan penjelasan mengenai niche market gitu, jadi ceruk pasar kalau bahasa Indonesianya itu kan. Kemudian juga saya akan tambahkan tugas ini yang seperti biasa tugas akan kalian kirimkan lewat email. Ya sedikit penjelasan mengenai ada 2 produk consumer goods gitu ya. Oke, kita mulai aja. Oke, kita lihat di sini apa sih yang dimaksud dengan identifikasi peluang gitu kan. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi peluang gitu kan. Nah, identifikasi peluang usaha itu dapat dilakukan dengan menyimak bidang hasil usaha pokok, yaitu ya, mulai dari market share kita kan, kedudukan pasar kita itu ada di mana gitu kan, apakah kita sebagai market leader atau sebagai follower, kemudian juga tingkat profitabilitas kita, dan juga mengenai sumber daya manusia yang ada di organisasi dari perusahaan, kemudian juga mengenai kinerja keuangannya, kemudian juga kita bicara mengenai sarana kerja, dan juga corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitar, dan juga business development-nya, pengembangan usahanya. Nah ini bagaimana kita bisa mengidentifikasi peluang usaha itu ya dilakukan ada beberapa cara gitu ya. Yang pertama mulai dari belajar ilmu manajemen usaha. Jadi ya ini ilmunya ini sebenarnya sangat luas ya, mulai dari ya pengetahuan dasar mengenai manajemen, kemudian juga kalian juga harus bisa juga mengetahui mengenai pemasaran, marketing gitu kan juga, dan bahkan juga sudah karena sekarang lingkungannya masuk kepada digital gitu, kalian juga harus bisa menguasai bisnis digital gitu loh, atau mungkin lebih spesifik kepada digital marketing kan gitu ya. Lalu yang kedua juga kita bisa meminta jasa konsultan manajemen gitu ya. Ini yang pernah saya alami. Jadi pada saat saya kerja dengan bareng dengan senior consultant, jadi dia ada salah satu pengusaha tuh ya, pengusaha metal itu pengusaha besi baja. Dia ingin mengembangkan usahanya. Jadi dia ingin membuat anak usaha itu bergerak di bidang minuman gitu loh. Nah, ya pastinya karena bapaknya ini si pengusaha ini tidak memiliki pengalaman sama sekali di bidang di bidang minuman, ya mereka meminta ya kita konsultan ya untuk coba membidani lahirnya usaha baru ya ini. Jadi usahanya direncanakan akan diberikan kepada anaknya gitu kan. Nah, jadi sebagai mereka meminta jasa konsultan manajemen, bagaimana sih sebaiknya untuk memulai usaha, kira-kira apa yang perlu disiapkan, dan juga bagaimana dengan pasar minuman yang siap saji gitu kan, siap minum gitu. Lalu yang ketiga meminta jasa kepada yang anggota keluarga ataupun juga mungkin rekan-rekan yang punya pengalaman dalam berusaha gitu kan ya. Gitu. Nah,
Jadi dengan tersedia informasi eksternal dan juga informasi internal, maka ya wirausaha ini dia dapat mengetahui di mana ada peluang, opportunity-nya apa ini, gitu, peluangnya apa di luar sana, gitu kan. Ya, misalnya ya kalau saat ini ya misalnya peluang itu adalah ya misalnya apa untuk makanan atau mungkin juga minuman, kemudian juga apa misalnya untuk consumer goods gitu ya. Nah, kemudian juga apa nih threats-nya? Threats-nya misalnya daya beli masyarakat yang melemah gitu kan ya, karena juga ya karena juga adanya apa setelah diserang COVID, setelah adanya pandemi COVID gitu, itu berarti juga pada saat perekonomian masyarakat sudah mulai merangkak membaik, tapi ternyata kena serangan BBM gitu kan, kenaikan harga BBM gitu kan. Kemudian juga apa nih strength-nya? Strength itu berarti kekuatan yang ada di dalam organisasi kita nih, apa nih gitu loh kekuatan kita. Itu yang perlu diketahui gitu. Apa yang menjadi kekuatan kita dan juga apa yang menjadi kelemahan kita gitu kan, itu yang perlu kita ketahui. Misalkan kalau strength itu adalah misalnya kita secara financial, organisasi ini memiliki kekuatan finansial yang mumpuni, memadai. Tetapi sayangnya salah apa? Misalnya weakness-nya karena mereka tuh memiliki sumber daya yang terbatas. Misalnya kalau mereka ingin masuk ke pasar yang baru gitu kan ya. Mereka memiliki sumber daya yang terbatas seperti tadi yang orang tua ayahnya ini pengusaha besi baja, tapi kalau Nadia nggak punya pengalaman di bidang ready to drink minuman yang siap saji, ya makanya mereka meminta bantuan dari konsultan. Ya bisa jadi ayahnya ini selain dari mempersiapkan usaha untuk anak, kan dia juga melihat adanya peluang di luar sana gitu kan ya. Ini peluangnya besar gitu, karena dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang besar, kemudian juga pasar ready to drink ini sudah mulai meningkat gitu kan ya. Nanti merupakan peluang gitu loh. Walaupun juga sebenarnya ada juga threat-nya gitu. Misalnya threat-nya katakanlah misalnya apa? Ya selain misalnya threat-nya adalah karena misalnya pasar ini pasar ini sudah banyak pemain-pemainnya gitu kan ya. Itu juga merupakan salah satu threat-nya gitu. Oke, sekarang kita lihat di sini. Identifikasi peluang usaha. Ada apa sih yang perlu kita identifikasi? Apa sih yang perlu kita persiapkan gitu kan ya? Soalnya sebentar ada yang mau masuk ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada yang baru masuk. Sorry. Oke, kita lihat ya. Apa sih identifikasi peluang usaha itu meliputi hal-hal seperti apa saja? Oke, yang pertama. Jadi kita harus perhatikan waktu peluncuran yang tepat, peluncuran produk yang tepat itu kapan kira-kira. Misalkan kalau kita mau mencoba masuk misalnya ke pasar ice cream gitu ya, kan nggak mungkin kita salah meluncurkan produk itu pada saat misalnya musim hujan atau mungkin pada saat musim dingin gitu kan, nggak akan tepat gitu loh. Nah kemudian yang kedua, desain produk yang sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Ini yang perlu kita perhatikan bagaimana seperti misalkan kita lihat saat ini banyak perusahaan consumer goods itu yang meluncurkan produk-produk yaitu yang kemasannya itu kemasan ekonomis gitu ya. Jadi misalkan seperti kayak kecap bangau. Kalau misalkan ya teman-teman salah beli kecap bangau di dalam kemasan botol yang gede itu kan harganya cukup tinggi. Nah kemudian kecap bangau itu dia meluncurkan produk yang kemasan pouch, kemasan kecil yang harganya hanya Rp2.000 kan gitu ya. Jadi di pelanggan itu mereka beli harga Rp2.000. Nah, kemudian juga misalnya seperti kayak Sunlight gitu kan, Sunlight itu yang ada yang kemasan 10.000, ada yang kemasan 5.000, bahkan juga ada yang kemasan yang hanya harga itu 2.000 kan gitu. Jadi ya kita mendesain produk itu yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Apalagi misalnya dengan kondisi seperti sekarang, misalnya mungkin
dia menjelang akhir bulan, di mana misalnya konsumen sudah mungkin udah mulai masuk masa-masa kritis atau masa-masa mereka ya benar-benar paceklik belum belum gajian ya, jadi tetap mereka masih bisa membeli produk kita, membeli produk misalnya seperti produk Sunlight, produk kecap bangau gitu dengan kemasan yang lebih ekonomis gitu kan. Dan juga strategi distribusi yang tepat gitu kan ya. Jadi misalkan kalau kalian lihat kalau misalkan kalau kayak kecap-kecap yang kecap-kecap kecil tadi kemasan ekonomis, kalau kalian selalu coba cari di supermarket mungkin nggak akan ada. Tapi misalkan kalau di warung-warung pasti ada gitu kan ya. Demikian juga misalkan seperti tadi yang kemasan ya seperti kayak Sunlight kemasan kecil gitu ya. Ya mungkin kalau yang kemasan harga 5.000 mungkin masih ada di di modern market misalnya seperti di Alfamart atau di Indomaret. Tapi misalkan kalau kalian coba cari kemasan yang 2.000 perak itu di Indomaret atau Alfamart mungkin kalian nggak akan dapat gitu kan ya. Oke, nah kemudian kita lihat lagi mampu mengidentifikasi usaha yang sedang dijalankan. Ya pasti ya kita harus bisa mengidentifikasi usaha apa sih ini pasti tetap ya harus ada ya. Kemudian juga optimis dan juga citra positif dalam berusaha ya. Pasti kita harus tetap optimis ya walaupun dalam kondisi seperti saat ini di mana daya beli masyarakat misalnya mulai semakin melemah gitu itu juga. Demikian juga dengan sumber daya manusia yang cukup baik. Jadi kita harus usaha kita harus disupport oleh SDM yang cukup baik, SDM yang mumpuni ya, baik dari misalnya dari keahliannya, keterampilannya maupun juga dari dari sisi keahlian, keterampilan maupun juga dari sisi attitude-nya gitu ya. Dan juga sumber daya yang cukup, sumber ini tidak hanya sekedar sumber daya manusia aja tapi juga ya sumber daya aset-aset perusahaannya, aset organisasinya, kemudian juga alat produksi yang nantinya bisa mensupport produksi yang mensupport untuk menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen kan gitu ya. Dan juga produk manajemen yang baik ya. Produk manajemen yang baik jadi dalam arti ini ya produk ini kan harus di manage kan kapan misalkan ya misalnya kalau kapan launchingnya, kemudian kapan dia akan kapan produk ini harus diperbaiki lagi, kemudian juga ya bagaimana image produk ini di masyarakat itu yang perlu diperhatikan. Dan juga mengenai pemasaran produk yang tepat. Jadi kalau kalian belajar pemasaran itu ada yang namanya 4P ya. Jadi marketing mix atau bauran pemasaran mulai dari produk, price, promotion, place-nya itu jadi mulai dari sisi produknya atau jasanya, kemudian mulai dari sisi promosinya, kemudian juga harganya, kemudian juga tempatnya atau distribusinya kan seperti itu. Dan juga pengalaman mengelola usaha. Nah, kira-kira kita punya nggak sih pengalaman untuk mengelola usaha yang seperti ini gitu, usaha untuk usaha ready to teh jadi teh yang siap saji ini gitu kan. Apalagi misalkan kalau dari background parent company itu yang memang dia bergerak di bidang besi baja kan gitu ya. Nanti kan yang perlu diperhatikan gitu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman, silakan mau ditanyakan. Kalau enggak kita lanjut ya. Oke, di sini kalau menurut seorang ahli Paul Charlap, dia menjelaskan bahwa ada rumusan mengenai identifikasi peluang usaha yang mencakup 4 unsur yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan supaya supaya sukses. Yang pertama itu adalah kerja keras, gitu kan ya. Kerja keras, kemudian juga lagi kerja cerdas. Mungkin kalau seperti Pak Sandiaga Uno bilang ada 4 as, ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, gitu kan ya kan ada 4 as lupa keras, cerdas, ikhlas, gitu kan ya. Ya itu jadi. Nah itu diantara itu jadi ada 4 as. Kemudian juga ada yang ketiga itu adalah kegairahan, enthusiasm, dan juga pelayanan atau service gitu ya. Nah, oke kita lihat
kerja keras ya, pasti dia sebagai seorang pengusaha ya harus mampu untuk bekerja keras gitu kan. Kemudian juga kerja cerdas. Oh, ya, satu lagi tadi kalau menurut Pak Sandiaga itu adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan juga kerja tuntas. Jadi ya apapun yang ya kita harus bisa menyelesaikan pekerjaan yang kita mulai gitu loh. Ya seperti yang apa orang boleh katakan finish what you start gitu kan ya. Oke, jadi ada kerja keras, cerdas, ikhlas, tuntas gitu kan ya. Kalau menurut Pak Sandiaga jadi ada 4 as gitu. Nah, kalau menurut Power Charlock itu ya ada kegairahan, ada enthusiasm, dan juga ada pelayanan atau service gitu kan ya. Enthusiasm itu berdasarkan dari apa gitu kan? Pastinya kalau kita mempunyai antusiasme itu ya karena kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, yang sesuatu yang kita cintai kan gitu ya. Nah, seperti yang Steve Jobs almarhum katakan bahwa kan ya do what you love and love what you do gitu loh. Jadi kita lakukan apa yang kita cintai dan kita cintai pekerjaan kita gitu kan. Do what you love, love what you do gitu loh. Oke. Sampai sini teman-teman jelas ya? Oke, ada yang menanyakan? Oke, nah saya mau coba kasih apa namanya ada tambahan sebentar. Ini saya share screen dulu teman-teman ya. Oke, Oke, kalau kita bicara mengenai kalau kita bicara mengenai menjadi seorang entrepreneur, being an entrepreneur gitu kan. Jadi the entrepreneur always search for change. Jadi entrepreneur itu selalu mencari perubahan gitu ya. Kemudian juga selalu merespon gitu ya, respond to it and exploit it as an opportunity according to Peter F. Drucker. Jadi entrepreneur akan selalu mencari perubahan, selalu merespon dan juga berusaha untuk memanfaatkan atau mengeksploitasinya sebagai sebuah kesempatan gitu. Jadi memanfaatkan perubahan ini sebagai sebuah kesempatan gitu loh, sebagai sebuah opportunity gitu loh. Jadi pola pikir entrepreneur itu selalu mencari, jadi bukan menghindari, selalu memberikan respon atau merespon, jadi bukan menghindari ya, dan juga memanfaatkan, dan ini bukan mengurangi. Jadi selalu bisa mencari, merespon, dan memanfaatkan perubahan sebagai sebuah opportunity gitu kan ya. Nah, kalau kita terjun sebagai seorang wirausahawan atau sebagai pengusaha, ya berarti tantangan yang dihadapi itu akan jauh lebih banyak dan besar gitu kan. Jadi ya even entrepreneur itu harus bisa memikirkan segala sesuatu dari awal sampai akhir, mulai dari isu-isu operasional, mengenai pemasarannya, mengenai keuangannya, dari sisi legal, bahkan sampai hal-hal yang sifatnya sepele, misalnya pembayaran listrik gitu kan, atau mungkin sewa tempat gitu kan, itu ya perlu dipikirin dari ujung ke ujungnya gitu. Ini akan berbeda dibandingin misalkan kalau kalian bekerja sebagai karyawan, misalnya kalian ditempatkan di divisi finance ya, berarti kalian akan mikirin finance-nya tok gitu. Kalian nggak akan mikirin marketingnya, kalian nggak akan mikirin operasional sehari-hari dari organisasi atau tempat kalian bekerja kan gitu ya. Ya kalian mikirin dari sisi finance-nya tok gitu loh, nggak akan mikirin dari sisi legalnya, nggak akan mikirin dari sisi sewa tempat yang di ujung sana gitu kan. Gitu. Nah, tetapi ya entrepreneur ini tidak terbatas hanya pada orang-orang yang membuka usaha saja. Jadi ini entrepreneurship itu merupakan semangat menjalankan peran kita di tengah lingkungan yang tidak terkungkung pada menjalankan peran semata gitu loh. Jadi kalau orang yang memiliki jiwa entrepreneur tinggi itu ya terdorong untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada lingkungannya. Gitu. Oke. Next. Oke.
Ini kalau kita bicara mengenai paradoks ya, jadi paradoks itu hal seperti berlawanan. Misalkan kalau mengenai strategic orientation, ya kalau kalian sebagai seorang profesionalisme ya itu ya ya hanya didorong atau di drive oleh peran. Jadi kalian itu ya hanya didorong oleh perannya kita sebagai apa gitu. Kalau kita sebagai seorang profesionalisme, tapi kalau kita memiliki jiwa entrepreneurship, jadi ya kita tuh di drive itu oleh opportunity gitu loh. Nah, kalau kita bicara mengenai personal growth atau pertumbuhan pengembangan pribadi ya, kalau dari sisi profesionalisme itu ya kita hanya meningkatkan kompetensi yang sifatnya relevan ya. Misalkan kalau kalian sebagai marketer jadi profesionalisme di bidang marketing ya kalian akan fokus bagaimana kalian meningkatkan kompetensi kalian di bidang marketing gitu loh. Ya kan, ya mungkin mulai dari kalian belajar mengenai market research, kalian belajar mengenai digital marketing, kayak kalian belajar hal-hal yang terkait dengan pemasaran, misalnya big data yang terkait dengan pemasaran. Semuanya ya itu akan pengembangan diri kalian akan dikaitkan dengan kompetensi kalian gitu loh, yang sifatnya relevan dengan pekerjaan kalian gitu loh. Tapi kalau untuk sebagai seorang entrepreneurship, ya mereka itu mengambil risiko yang sifatnya calculated, risiko yang sifatnya terhitung gitu loh. Kemudian juga interpersonal relationship itu ya kita bicara mengenai kalau kalian sebagai profesionalisme ya kalian bicara mengenai hierarki, mengenai bicara mengenai job description itu interpersonal relationship. Nah, tetapi kalau kalian bicara sebagai seorang entrepreneur, ya sifatnya itu tidak ada hierarki, sifatnya flat gitu loh, flat with multiple networks ya. Kalian berjejaring ya dengan siapa saja gitu loh. Kemudian juga berusaha untuk membangun relationship gitu loh. Nah, kemudian juga kalau bicara mengenai reward filosofi ya profesionalisme itu ya bicara mengenai segala sesuatu sifat itu ya, terkait dengan karir gitu kan ya. Nah, kalau untuk yang seorang pengusaha, entrepreneurship, ya atau orang yang punya jiwa entrepreneurship, ya reward filosofi itu terkait dengan value yang diyakini gitu loh. Ya kan, jadi profesional itu berfokus pada peran, sementara entrepreneur berfokus mencari atau bahkan menciptakan peluang kan gitu ya. Profesional itu fokus mencari profesional itu berusaha atau berupaya untuk meningkatkan potensi untuk hasil yang lebih baik. Sementara entrepreneur itu berupaya untuk mengambil risiko untuk bisa menghasilkan atau mendapatkan hasil yang optimal. Nah, kemudian profesional itu lebih menyukai struktur hubungan yang sifatnya hierarki dan penugasan yang jelas. Makanya ada job description gitu kan ya. Sementara kalau untuk entrepreneur itu cenderung membangun kolaborasi dengan siapapun, nggak peduli dengan jabatannya, sepanjang ya benar-benar bisa memberikan membawa manfaat gitu loh. Semua yang dilakukan profesional itu ya ada hubungannya dengan career rebuilding, membangun karir ya. Sedangkan hal-hal yang dilakukan oleh entrepreneur itu semuanya adalah untuk mencari nilai tambah, value driven gitu loh. Oke, sampai sini teman-teman yang bertanyakan mungkin monggo. Mungkin kalian yang sudah belajar di ini ya di mata kuliah entrepreneur ya. Ya kan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Saya lanjut sedikit lagi. Oke, untuk di mata kalau misalkan kan sudah belajar mata kuliah entrepreneurship, ya pasti kalian nggak asing dengan yang namanya bisnis model canvas. Ini saya nggak akan bahas lebih lanjut ya. Saya coba jelaskan aja sini kan. Jadi ada yang namanya di bisnis model canvas itu kan kita mulai dari tengahnya kan dari value propositions gitu kan. Apa sih keunikan produk atau jasa kalian? Apa sih yang kalian tawarkan kan gitu ya. Nah, di sisi kiri ada yang key activities, key resources-nya apa, key partners-nya siapa, key aktivitas yang kalian lakukan apa, gitu kan. Misalkan kalau kalian kuliner, ya berarti ya kalian mulai dari mencari bahan mentahnya, kalian mengolah bahan mentahnya, kalian mengolah bahan mentahnya menjadi bahan jadi, kalian menjual produk itu, kemudian juga kalian mencari ya misalnya mencari partner atau bahkan misalnya kalian itu menjual di tempat lain. Nah,
key resources dari mana gitu kan, apakah mungkin dari supplier atau dari tempat lain kan gitu ya, atau juga key partners, ini siapa sih yang jadi partner kalian, misalkan jualan di mana, misalnya jualan yang di marketplace atau mungkin kalian menggandeng apa ojek online atau kalian menggandeng partner lainnya kan gitu ya. Nah, ini contoh seperti ini nih. Nah, kan nanti ya, kalian bisa coba review lagi kalau kalian apa udah dapat mata kuliah entrepreneur gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Mungkin kalian sudah nggak asing lagi dengan namanya Gojek ya. Jadi kalau Nadiem Makarim ini sebagai pendiri Gojek ini memang di awal dia tuh terbiasa untuk menggunakan jasa ojek ya untuk transportasi di Jakarta. Tapi ya pada saat itu ya seperti kita tahu ya kalau transaksi ojek itu kan benar-benar nggak efisien. Jadi ya ojek itu ya pasti mangkalnya di pengkolan atau mangkalnya di ujung gang kan gitu ya. Ya, sementara ya kita harus yang nyamperin mereka punya pemikiran kan lo yang butuh gue, lo datang ke sini dong. Nah, itu juga ya kita mesti apa tawar menawar gitu kan ya. Ya kan misalnya tawar menawar, apalagi misalkan kalau udah menjelang sore atau malam ya misalnya harganya mungkin bahkan lebih lebih tinggi dibandingkan kalau harga di siang atau di pagi harinya. Jadi mereka beralasan ya udah malam Pak, gitu, angkotnya jarang gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini yang ketidaknyamanan seperti ini yang ditangkap oleh Pak Nadiem Makarim. Jadi ya dia memikir bahwa ya untuk bisnis platform yang dia membuat bisnis platform yang mempermudah supir ojek, ya tukang ojek dan juga penumpang. Jadi ini ide awal ini dikawinkan dengan teknologi akhirnya melahirkan aplikasi di smartphone yang kita kenal saat ini yang namanya Gojek gitu. Ya sejak saat ini kan ya Gojek itu berkembang pesat ya, ada namanya GoFood, apa lagi namanya GoClean, GoSend kan gitu ya, terus malah GoCar dan banyak yang lain, banyak aplikasi yang lainnya gitu kan, GoPay, nah seperti itu. Oke, nah next kalau kita sekarang lihat kepada Amazon.com Jeff Bezos ya. Jadi Jeff Bezos itu dia memberikan peringatan bahwa ada kemungkinan ya kita ini nggak akan kita ini tidak akan bisa melihat lagi uang. Dan juga dia berharap bahwa dia masih bisa diterima di keluarganya. Jadi misalkan dia punya anggapan bahwa kalau misalkan dia gagal, jadi kalau misalnya dia gagal berarti dia sudah nggak punya uang lagi dan dia berharap dia masih bisa diterima di keluarganya gitu. Nah, ini Jeff Bezos ini merupakan salah satu sosok yang fenomenal ya. Jadi sangat berani ngambil risiko. Jadi benar-benar seorang risk taker gitu. Jiwa entrepreneur itu memang sudah terasa sejak dari kecil ya. Jadi salah satu keputusan pentingnya dalam hidup itu adalah dia meninggalkan pekerjaan yang mapan di Wall Street dan mulai penjualan bisnis buku online ya. Yang kemudian dikenal dengan namanya Amazon ya, sebagai kita tahu sekarang Amazon.com ya. Dan kemudian ketidakstabilan kerjanya ini tidak dapat mengekang semangatnya untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi dia berada di zona nyaman dan itu ya tidak bisa mengekang semangatnya untuk menjadi seorang entrepreneur gitu loh. Oke, sampai sini teman-teman yang ditanyakan monggo silakan. Oke, ini kita balik lagi ke slide yang awal. Oke, kita membangun model bisnis. Ini kalau kita begini sih cara kita membangun model bisnis gitu kan ya. Jadi pasti kita harus mengetahui atau mengenal siapa sih menjadi konsumen kita gitu kan ya. Kemudian juga apa sih produk yang ditawarkan, saluran distribusi produknya, marketing strateginya seperti apa, kemudian juga bagaimana kita bisa menentukan rencana pendapatannya. Jadi kita ini revenue berasal dari mana kan gitu ya. Kemudian juga siapa yang menjadi partner bisnis kita, aktivitas bisnis itu seperti apa, sumber dayanya dari mana, kemudian juga biaya yang harus dikeluarkan berapa, misalnya untuk untuk sewa ruangan, untuk sewa ruangan, untuk bayar listrik, kemudian juga bayar sewa biaya air misalnya kan seperti itu gitu loh. Nah, kemudian kita lihat untuk strategi generic bisnisnya itu kan, jadi kalau menurut Michael Porter jadi ada tiga jenis strategi generic strategi gitu ya. Mulai dari cost leadership atau keunggulan biaya, lalu yang kedua differentiation, jadi ini apa sih yang membedakan produk kita dengan produk pesaing gitu kan ya, apa sih yang membedakan antara jasa yang kita tawarkan dengan jasa yang ditawarkan oleh pesaing.
dan juga fokus gitu loh. Itu merupakan 3 generik strategi yang ditawarkan oleh Michael Porter. Oke, kita lihat satu persatu ya. Cost leadership, jadi strategi biaya rendah. Jadi ini menekankan kepada upaya untuk memproduksi produk yang sifatnya standar. Jadi sama dalam segala aspek dengan biaya peneliti yang sangat rendah. Jadi ini baik ini produk ataupun jasa ya, ini biasanya ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga atau price sensitive, atau menggunakan harga ini sebagai faktor penentu keputusan. Lalu yang ketiga, jadi ini dari sisi perilaku pelanggan, strategi jenis ini amat sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang termasuk dalam kategori perilaku low involvement. Jadi ketika konsumen sudah tidak terlalu peduli terhadap perbedaan merek, jadi tidak membutuhkan pembedaan produk, atau jika terdapat sejumlah besar konsumen yang memiliki kekuatan tawar-menawar yang signifikan. Nah, strategi ini membuat perusahaan untuk mampu bertahan terhadap persaingan harga, bahkan menjadi pemimpin pasar atau market leader dalam menentukan harga dan memastikan tingkat keuntungan pasar yang tinggi. Jadi di atas rata-rata dan stabil melalui cara-cara yang agresif dalam hal efisiensi dan juga keefektifan biaya. Nah, jadi untuk bisa menjalankan strategi biaya rendah ini atau cost leadership ini, jadi perusahaan itu harus mampu memenuhi persyaratan di 2 bidang. Jadi dalam bidang sumber daya atau resources dan juga organisasi. Oke. Nah, jadi strategi ini hanya mungkin dijalankan jika perusahaan memiliki beberapa keunggulan di bidang sumber daya perusahaan, yaitu kekuatan modalnya, kemudian juga dia terampil dalam proses rekayasa, kemudian juga pengawasan yang ketat, dan juga kemudahan dalam berproduksi, dan juga biaya distribusi dan promosi yang rendah. Nah, sedangkan kalau dalam bidang organisasi, jadi perusahaan harus memiliki kemampuan yang mengendalikan biaya dengan yang ketat, informasi pengendalian yang baik, dan juga insentif berdasarkan target. Jadi ini ada alokasi insentif yang berbasiskan hasil gitu loh. Contohnya misalnya seperti kayak Toyota yang dilihat dari implementasi just in time, jadi sehingga proses produksi ini bisa dipotong dan juga efisiensi dapat tercapai gitu. Jadi tidak terlalu banyak penumpukan barang-barang di gudang gitu kan. Lalu yang kedua ini adalah product differentiation. Jadi ini strategi pembedaan produk. Jadi ini mendorong perusahaan untuk bisa menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang menjadi sasarannya. Jadi keunikan produk ini ataupun ya produk differentiation ini yang dikedepankan ini ya untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensial mereka gitu loh. Nah, kemudian juga berbagai kemudahan pemeliharaan, fitur-fitur tambahan, fleksibilitas, kemudian kenyamanan, dan juga berbagai hal-hal lainnya yang sulit ditiru oleh lawan itu merupakan contoh dari diferensiasi. Strategi jenis ini bisa ditujukan kepada para konsumen potensial yang relatif tidak mengutamakan harga dalam pengambilan keputusan. Jadi ini kita coba cari konsumen-konsumen yang memang mereka yang tidak price sensitif gitu loh. Nah, kemudian juga contoh penggunaan strategi ini ya secara tepat itu pada produk-produk barang yang sifatnya tahan lama, durable, dan juga sulit ditiru oleh pesaing. Nah, pada umumnya strategi biaya rendah ini dan juga pembedaan produk ini diterapkan pada perusahaan dalam rangka mencapai keunggulan bersaing atau competitive advantage gitu loh. Jadi secara umum ini terdapat 2 bidang syarat yang harus dipenuhi untuk memutuskan pemanfaatan strategi ini. Jadi dalam bidang sumber daya, tadi ya daya resources dan juga bidang organisasi gitu kan ya. Oke, ini tadi udah dijelaskan. Oke, sekarang kita bicara pada fokus. Kalau fokus itu berarti strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam satu segmen pasar yang lebih sempit gitu kan ya. Strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil
dan juga dalam pengambilan keputusan ini relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Ini dalam pelaksanaannya itu terutama pada perusahaan skala menengah dan besar, strategi fokus ini diintegrasikan dengan salah satu dari dua strategi jenis lain, yaitu strategi biaya rendah dan juga strategi pembiayaan karakteristik produk. Strategi ini biasanya digunakan untuk strategi ini digunakan oleh pemasok yang sifatnya niche market, jadi ada apa, ceruk pasar gitu loh. Untuk memenuhi suatu kebutuhan produk, barang, dan jasanya sifatnya khusus gitu kan ya. Nah, syarat bagi penerapan strategi ini adalah adanya besaran pasar yang cukup, jadi market size, terdapat potensi pertumbuhan yang baik, dan juga tidak terlalu diperhatikan oleh pesaing dalam rangka mencapai keberhasilannya. Lalu yang kedua, strategi ini akan menjadi lebih efektif jika konsumen membutuhkan suatu kekhasan tertentu yang tidak diminati oleh perusahaan pesaing. Biasanya perusahaan ini yang bergerak di bidang dengan strategi ini ya lebih berkonsentrasi pada suatu kelompok pasar tertentu, jadi niche market, wilayah geografis tertentu, ataupun produk, ya baik produk ataupun barang ini atau jasa ini yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara baik, jadi service excellent gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, oke, teman-teman ada yang bertanyakan mungkin? Oke, masih ada waktu sebentar nih, saya coba jelaskan apa mengenai tugasnya. Oke, teman-teman bisa baca sendiri untuk niche market, dan ini untuk yang tugas ini adalah kita bicara, kalau mungkin di antara teman-teman ada yang pernah ke daerah Bogor gitu, Bogor dan sekitarnya, ini di Bogor dikenal ada yang namanya kopi liong bulan. Ini kalian coba, dan juga yang kedua ini adalah teh bandulan. Teh bandulan mungkin nggak banyak ya, tapi ini kalau kalian coba cari nih, kalian coba cari tahu lebih lanjut mengenai kedua produk ini gitu loh. Ya, kalian coba cari tahu aja nanti. Kalian tugas itu adalah kalian coba memberikan penjelasan mengenai kopi liong bulan dan juga bandulan gitu loh. Tugas seperti biasa nih dikumpulkan lewat email ya, nanti ya dikumpulkan 2 atau 3 minggu lagi nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Oke, itu sih dari saya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan teman-teman. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Bapak maaf, itu tugasnya cuma hanya dijelaskan aja. Ya, gimana? Tugasnya cuma dijelaskan aja tentang 2 produk itu. Iya, hanya dua ini aja, apa yang untuk yang teh bandulan dan juga untuk yang itu apa kopi liong bulan ya. Kalian coba cari tahu aja, kalian coba jelaskan aja yang apa namanya, seperti apa sih strategi marketingnya, kemudian juga dijualnya di daerah mana aja untuk kedua produk ini, baik yang teh